Tiga kategori manusia ketika menjalankan atau melakukan dosa. Nah, kira-kira kita masuk yang mana nih? Yang pertama adalah orang yang berdosa, dia merasa sakit dengan dosa itu. Dia merasa terluka dengan dosa itu. Dia merasa gelisah dengan dosa itu. Dia merasa menyesal dengan dosa itu. Nah, ketika seorang merasa sakit dengan dosa, merasa terluka dengan dosa, merasa gelisah dengan dosa, bahkan merasa menyesal dengan dosa, orang seperti ini akan bersegera menuju tobat. Akan lari. Larinya pun bukan jogging, tapi apa? Sprint dia larinya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama ini. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah salah dan dosa, enggak. Orang bertakwa pernah terjerumus dalam perbuatan kesalahan dan dosa. Ya, adakah manusia yang tidak berdosa? Adakah manusia yang sempurna? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat dalam surat Al-Imran ayat 133 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat-sifat orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa ahli surga apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, atau mereka zalim kepada dirinya sendiri, dzakarullah, mereka ingat, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Akibatnya mereka istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terhapus kembali dosanya. Jadi perbedaan antara orang yang takwa dan orang yang fajir, orang durhaka, ada perbedaan, ada persamaannya. Persamaannya sama-sama buat dosa, kecil maupun besar. Tapi perbedaannya hanya tipis. Orang yang bertakwa, setelah dia terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dia langsung ingat, sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dosanya terhapus kembali, bersih kembali, ya, dari dosa. Adapun orang yang fajir, orang yang durhaka, ketika terjerumus dalam dosa maksiat, cuek saja, karena dosa dianggap biasa, bahkan juga sebagai hobi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, orang yang merasa nikmat dengan dosa. Nikmat sekali dosa itu. Karena ikan ibarat madu ya Pak. Dosa ibarat madu, manis sekali, nikmat sekali. Itu dosa. Ya, orang yang melihat dosa sebagai madu, menikmati dosa, orang ini akan terlambat menuju tobat. Kenapa? Menikmati dosa. Ya, makanya jemaah sekalian, di balik dosa ada madu, betul. Juga di balik madu ada racun. Apa racun itu? Ancaman Allah dari dosa tadi. Hukuman Allah dari dosa tadi. Orang yang cerdas, orang yang berilmu, dia akan melihat bahwa dosa itu ternyata ada racunnya. Orang jahil, orang bodoh hanya melihat madunya saja, enggak melihat racunnya. Makanya jemaah sekalian, di antara penyebab dosa dan maksiat adalah kejahilan kepada ilmu agama. Para sahabat Nabi mengatakan, kullu dzanbin asabu 'amrun fa huwa bijahalah. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dikarenakan kejahilan, kebodohan. Bodoh kepada ilmu agama. Ya. Ini kelompok yang kedua, merasa nikmat dengan dosa. Orang ini akan lambat menuju taubat. Karena merasa nikmat tadi. Kelompok yang ketiga adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak merasa sakit dengan dosa, juga tidak merasa menikmati dengan dosa. Sama orang seperti ini pun akan terlambat menuju tobat. Ya. Nah, dua kelompok yang terakhir tadi, yang pertama orang yang menikmati dosa, yang kedua orang yang biasa-biasa saja, tidak menikmati, tidak sakit dengan dosa. Dua kelompok ini akan terlambat menuju tobat. Kalau terlambatnya itu masih di atas kehidupan sebelum meninggal,
alhamdulillah, bersyukurlah, masih ada perbaikan, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apabila keterlambatannya itu setelah kematian, itu adalah kehancuran, penyesalan yang tiada guna. Itu 3 kelompok manusia di dalam dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok yang pertama. Ya, terluka dengan dosa, sakit dengan dosa, gelisah dengan dosa, dan menyesal dengan dosa.